Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video monolog pertemuan 7 paralel gugatan tata usaha negara. Dasar-dasar hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi undang-undang, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan putusan MK Nomor 17 bulan 9 2011, putusan MK Nomor 37 PUU bulan Oktober 2012 dan putusan MK Nomor 43 PUU 2015. Seperti biasa ada dua jenis paralegal, yakni paralegal mandiri dan yang bekerja di bawah advokat. Adapun fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, upaya hukum untuk banding itu diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, bahwa terhadap putusan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Upaya hukum ini diberikan baik kepada penggugat maupun tergugat untuk memberikan keadilan yang sama ke para pihak yang bersengketa dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada mereka secara sah. Sedangkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dengan jangka waktu banding sama dengan 14 hari setelah putusan diberitahukan, di mana jika sampai tenggat waktu tersebut pihak yang kalah tidak menggunakan haknya untuk upaya banding, maka dengan demikian berarti telah menerima putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Ajas diselenggarakan pengadilan banding dalam dua tingkat dasarnya dilatar oleh pemikiran dan keyakinan bahwa putusan tingkat pertama belum tentu memenuhi kepastian hukum atau memenuhi rasa keadilan dari para pihak mencari keadilan. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi atau yang dikenal juga dengan pengadilan tingkat banding. Namun ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dimintakan banding, yaitu penetapan Ketua PTUN mengenai permohonan berperkara cuma-cuma, kemudian penetapan dismisal dari Ketua PTUN, lalu putusan PTUN terhadap perlawanan yang diajukan oleh penggugat atas penetapan dismisal, dan putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang berkekuatan tetap berdasarkan pasal 118 ayat 2. Berlaku ketentuan pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan putusan PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi. Adapun permohonan pemeriksaan atas banding yang diajukan secara tertulis ke PTUN yang menjatuhkan putusan yang dimulakan pemeriksaan di tingkat banding selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan di tingkat banding dicatat, di mana panitera memberitahukan penggugat dan tergugat dapat melihat berkas perkara di kantor PTUN setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Pihak yang mengajukan banding dapat mengajukan memori banding atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera PTUN dengan ketentuan salinan memori atau kontra memori dan diberikan ke pihak lainnya dengan perantara panitera pengadilan. Permohonan memori banding sebaiknya pemohon yang mengajukan permohonan pemeriksaan sendiri di tingkat banding yang dilakukan penyerahan memori banding. Dengan demikian pengadilan tingkat banding dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi alasan sebenarnya dari pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan, dan selambat-lambatnya 60 hari setelah permohonan maka salinan putusan, berita acara dan surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara harus dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim, yang mana pemeriksaan di tingkat banding sifatnya devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adapun berkas yang diperiksa yaitu surat gugatan, jawaban,
replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, alat-alat bukti, salinan putusan PT UN, berita acara sidang, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara. Akan tetapi untuk putusan banding, jika PT UN berpendapat pemeriksaannya kurang lengkap, maka PT UN dapat mengadakan sidang tersendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan. Sedangkan terhadap putusan PT UN menyatakan tidak berwenang memeriksa berkas, maka dia ajukan kepadanya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut. Adapun pencabutan banding, setelah pemeriksaan banding selesai dan diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat-surat pemeriksaan dan surat lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus pada perkara tingkat pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.